Oke, selamat pagi anak-anak kelas 12 RPL. Jadi kembali lagi pada materi selanjutnya, yaitu materi mengenai thread ya. Sebelumnya, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar. Oke, jadi kita langsung saja untuk materi thread ini. Jadi untuk konsep dasarnya tersendiri ya dari materi thread ini ya. Konsep dasarnya tersendiri. Oke. Kita kan belajar tentang thread nih sekarang nih. Kalau ditulis bahasa Inggrisnya kan kayak gini nih. Thread gitu ya. Thread. Oke. Jadi konsep dasarnya tersendiri dari thread ini merupakan bagian dari multitasking dia. Jadi merupakan bagian dari multitasking. Oke. Kemudian terus kalian tahu kan pengertian dari multitasking ini tersendiri? Oke, jadi multitasking ini adalah kemampuan komputer untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Oke. Ini kemampuan komputer untuk melakukan pekerjaan sekaligus. Sekaligus dalam waktu bersamaan. Nah, itu dia pengertian dari multitasking itu. Contohnya gimana? Contohnya pada saat kalian browsing. Kalau kalian browsing itu kan pasti pernah kan browsing, buka YouTube, terus buka tab baru lagi, itu buka yang lain lagi, misalnya buka materi atau buka tab selanjutnya, buka biodata artis-artis begitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan multitasking. Gitu, itu contohnya. Kemudian aktivitas lainnya misalnya ngeprint ya. Proses lainnya adalah ngeprint, kemudian ada download juga. Kalian kadang kan kalau download itu bagus gitu sinyalnya kan nggak cuma satu film aja, misalnya download film pasti bisa lebih dari satu film. Kemudian mendengarkan lagu juga contohnya. Itu contoh dari kemampuan multitasking itu. Jadi thread itu merupakan bagian dari multitasking. Nah, multitasking ini pun dapat dilakukan dengan dua cara. Oke. Multitasking dilakukan dengan dua cara. Lakukan dengan dua cara. Nah, apa aja itu caranya? Jadi, caranya itu yang pertama dengan multiprocessing. Ya, yang keduanya inilah yang disebut dengan multi-threading. Multi-threading ya. Nah, itu konsep dasar dari thread ini. Nah, kita jelaskan dulu satu-satu ya. Jadi ada multiprocessing, ada multi-threading. Multiprocessing itu adalah menjalankan beberapa proses dalam waktu bersamaan. Ciri-cirinya itu prosesnya bersifat heavyweight proses. Jadi proses yang berat ya. Kemudian setiap proses memiliki alamat sendiri di memori. Kemudian biaya komunikasinya antar proses tinggi. Setelah itu ciri yang terakhir dia perpindahan dari satu proses ke proses yang lain membutuhkan beberapa waktu untuk saving dan loading register. Itu yang dimaksud dengan multiprocessing. Kemudian kalau dari multithreading sendiri, multithreading itu, nah kita akan bahas ini lebih lanjut lagi ya. Karena kita akan lebih fokusnya ke sini, di multithreading ini. Oke, sorry.
Nah, kemudian kalau dari multi tradingnya itu sendiri gimana sih? Jadi kita sekarang fokus ke multi tradingnya, gitu. Jadi multi trading. Nah, kalau dari multi trading ini sendiri kita membahas tentang trade-nya dulu. Trade itu dulu ya. Trade itu apa sih? Jadi trade itu merupakan suatu bagian program yang tidak tergantung pada bagian lain dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Jadi merupakan bagian program yang tidak tergantung pada bagian lain dan dapat dijalankan bersama-sama. Dapat dijalankan bersama-sama. Itu disebut dengan trade. Nah, hal ini ya, berarti suatu trade itu dapat diberhentikan atau diistirahatkan tanpa harus menghentikan yang lainnya. Dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa suatu trade itu dapat diberhentikan nih, dan dia dapat juga diistirahatkan tanpa harus menghentikan yang lainnya. Sementara pengertian dari multi trading sendiri, multi trading itu sendiri merupakan menjalankan beberapa trade dalam waktu bersamaan. Jalankan beberapa trade dalam waktu bersamaan. Nah, itu disebut dengan multi trading. Ciri-cirinya beberapa thread berbagi alamat memori yang sama, kemudian thread merupakan subproses yang ringan, biaya atau proses komunikasi antar thread rendah, kemudian perpindahan dari satu thread ke thread lain berlangsung cepat. Oke, itu ciri-ciri dari multi trading. Nah, kemudian bahas si thread ini sebagai subproses ya. Jadi kalau misalnya ibu gambarkan dia seperti ini dia. Oke. Seperti ini contohnya. Jadi kalau thread itu sebagai subproses. Tuh, jadi dia seperti ini dia. Misalnya nih, ibu gambar lingkaran di sini. Sorry kalau lingkarannya agak jelek gitu. Ya, di sini ada dua lingkaran ya, anggaplah begitu ya. Oke, kurang bagus. Nah, anggaplah begitu. Jadi ada 3 proses di sini. Ada 3 proses. Ada proses 1. Kemudian ada proses 2. Di sini ada proses 3 ya. Nah, di dalam proses ini itu ada subproses lagi, thread sebagai subproses. Jadi, kalau digambarkan dia di dalamnya ini itu ada proses lagi. Begitu. Itu misalnya. Kemudian ini dan ini. Jadi ada 3 proses lagi di sini. Nah, ini anggap aja T1, kemudian T2 gitu simbolnya, ini T3. Nah, inilah yang disebut dengan subproses. Oke. Nah, ini subprosesnya. Jadi ada proses 1, proses 2, proses 3. Dan ini thread itu karena sebagai subproses, jadi dia di sini. Ada subproses lagi di sini. Itu yang dimaksud dengan thread ini. Begitu. Oke. Nah, kemudian
Kita di sini mengenal juga yang namanya thread life cycle ya. Jadi ada alur hidupnya si thread ini, ada siklus hidupnya si thread. Jadi nggak cuman binatang aja atau manusia aja yang mempunyai siklus hidup. Misalnya kayak kata kan, kalian pernah ya belajar tentang siklus hidupnya seperti apa, yang awalnya dari telur, kemudian kecebong begitu, sampai akhirnya menjadi kata dewasa. Nah, di thread ini juga sama, jadi dia punya alur hidupnya sendiri. Pertama dia ada new, kemudian ada runable, running, setelah itu non-runnable kalau dia block. Jadi di sini menggunakan metode ya. Kalau kita menggunakan metode sleep atau void, maka dia statusnya akan berubah menjadi non-runnable atau blocker. Jadi dia tidak akan berjalan. Setelah itu kalau jika mau dijalankan, maka dia menggunakan metode resume atau slip down gitu ya. Jadi new, kemudian ada start buat menjalankan, baru runnable, run, maka dia running. Kalau dia exit, maka dia akan terminated ya. Jadi dari materi yang sudah Ibu berikan, itu sepertinya sudah ada penjelasan dari masing-masing siklus hidupnya itu apa aja gitu. Kayak new, itu apa pengertiannya, kondisi ketika kita telah membuat instance dari class thread namun belum memanggil method start, seperti itu. Kemudian ada runnable, running, non-runnable, dan terminated. Jadi silahkan kalian baca sendiri dari materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian kita akan belajar thread pada Java. Implementasinya seperti apa sih kalau pada OOP begitu. Nah, jadi di Java itu dia menyediakan dua kelas, yaitu class thread dan interface runnable untuk melakukan multi threading. Begitu. Jadi biar kalian tahu di Java itu ya, Java itu dia menyediakan class thread. Jadi kalau di Java dia menyediakan dua, pertama menggunakan class thread ini yang pertama, kemudian yang kedua itu menggunakan interface runnable. Gunakan interface runnable untuk melakukan multithreading. Untuk membuat sebuah thread, itu kita dapat mengextend class thread atau dengan mengimplement interface runnable. Kita juga bisa membuat thread dengan langsung membuat instance dari class thread. Nah, selain itu tambahan lagi gitu ya. Tambahan lagi itu kita juga bisa membuat thread dengan langsung membuat instance dari class thread-nya. Oke. Nah, itu kalau pada Java dia seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja ke implementasinya pada NetBeans. Jadi di sini Ibu akan membuat package baru, new, kemudian Java package. Nah, kita kasih nama aja, namanya multithread gitu, nama package-nya multithread. Gitu, kemudian kita finish sini. Oke, jika sudah, kita tambahkan dia new itu Java class. Di sini Ibu akan gunakan nama kelasnya itu adalah extend thread. Dan kita finishkan. Jadi mohon nunggu gitu. Oke. Kita sudah masuk ke text editornya langsung. Kita bisa langsung buat di sini. Jadi Ibu akan gunakan di sini sekarang menggunakan library class thread ya. Jadi kalau kita menggunakan library class thread, maka kita harus menambahkan extends di sini. Extends thread seperti itu. Jadi ini penting sekali yang ini nih. Kita di sini menggunakan kelas thread itu. Jadi
kuncinya ada di sini. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah kunci dari penggunaan dari library class thread itu. Ini adalah library-nya. Jadi ada kata extends. Sekarang baru kita mulai menulis. Jadi kita buat metode run-nya. Jadi buat metode run itu public void run, kemudian kita gunakan try and catch handling ya. Try, sini kita gunakan perulangan sebagai prosesnya. Integer i sama dengan 1, kemudian i-nya itu kurang dari sama dengan 5, baru i-nya itu plus. System out dot printline, saya tulis di sini cetak ke plus i. Oke, setelah try harus ada catch. Lupa di sini gunakan exception e. Sini print stack trace. Kita bisa menggunakan e.print stack trace ya untuk error handling. Kalau dia ternyata error, jadi nanti yang dijalankan itu catch-nya ini. Jadi ada perintah print stack trace di sini. Oke, try-nya sudah, catch-nya sudah. Nah, sekarang baru kita buat metode start. Tadi ada start, bisa menggunakan start, bisa menggunakan run. Kita coba yang run dulu. Method run public static void main extend thread sama dengan or extend thread T1, subprosesnya T1, new extend thread, baru T1. Misalnya itu kita pakai start aja dulu ya, biar kita bisa lihat nanti bedanya antara penggunaan run dan start. Nah, ini T1 ini variabelnya, Ibu pakai contoh yang tadi, yang ini. Jadi ada proses 1. Kalau kalian lihat di sini kan ada proses 1, proses 2, proses 3. Nah, ini subprosesnya kan namanya T1, T2, dan T3. Jadi di sini Ibu gunakan subprosesnya itu variabelnya menggunakan T1. Nah, ini kita coba jalankan, kita running. Kira-kira outputnya seperti apa? Oke, jadi build successful, total time 3 detik. Cetak ke 1, cetak ke 2, cetak ke 3, cetak ke 4. Nah, ini prosesnya. Sekarang gimana kalau misalnya Ibu tambahkan method sleep di sini? Jadi method sleep-nya ini kan untuk menunjukkan adanya fungsi thread tersebut. Kalau kalian lihat tadi di siklusnya ini,
ya. Kalian lihat di sini. Nah, ini kan ada new, kemudian start. Terus ada run ya. Nah, kita masih gunakan metode start dulu buat ngecek. Nah, ini Ibu sudah buatkan metode start sesuai sama ini ya. Habisnya setelah new dia start. Jadi di sini startnya. Kemudian kita gunakan sleep sekarang, metode sleep. Jadi biar non-runnable ya, di blok. Kita gunakan metode sleep. Jadi metode sleepnya Ibu buat di sini. Thread, kemudian sleep 600. 600 ini dalam milisekund ya. Jadi kalau jadikan detik atau secondnya itu 0,6 detik. Nah, ini adalah keterangannya adalah delay waktu cetak selama. Jadi delay waktu cetak selama 0,6 detik. Delay waktu cetak selama 0,6 detik. Kalau kita jalankan, oke, bisa kalian lihat tadi kan prosesnya tidak secepat sebelumnya. Kalau tadi misalnya nih Ibu komen terus sekarang Ibu jalankan. Nah, kalian lihat di sini dia cepat. Jadi sekalinya di running itu langsung cetaknya tuh plug gitu. Dari 1 sampai 5-nya ini langsung nongol tadi. Tapi kalau kita isikan dia delay gitu selama 0,6 detik. Jadi kalau di running dia akan satu-satu. Perhatikan ya di bawah ini, cetak 1, cetak 2, cetak 3, cetak 4, cetak 5. Satu-satu. Semakin tinggi di sini waktu delay-nya, maka dia akan semakin lambat. Misalnya Ibu gunakan 1000. Kita coba running. Nah, dia akan semakin lambat ini. Bisa kelihatan kan bedanya? Ya, ini dia sudah ada proses thread di sini. Inilah dia proses threadnya. Jadi selama adanya proses looping, begitu kalau penjelasannya, selama ada proses looping, dia ada yang namanya proses delay juga. Nah, itu yang disebut dengan thread tadi. Konsep dasar dari thread itu yang disebut dengan multitasking. Jadi, dua program itu bisa kita jalankan dalam waktu bersamaan. Contohnya, kalian misalnya browsing, buka Google Chrome, ternyata kalian bisa juga dengerin lagu. Itu kan konsep multitasking di sana. Atau kalian buka Google Chrome, kalian buka nih tab browser banyak banget. Tab pertama itu kalian sudah browsing, misalnya cari YouTube. Di tab kedua browsing materi. Tab ketiga kalian browsing tentang film-film, mau download gitu. Kalian streaming YouTube sambil download film juga bisa kan. Nah, yang penting koneksinya bagus. Tapi kan tidak ada masalah di sana. Nah, disitulah proses thread itu terjadi. Jadi kalau diimplementasikan di Java, sederhananya dia seperti ini. Terjadi proses looping, tapi dalam waktu bersamaan ada proses delay juga dalam waktu 0,6 detik tadi. Jadi menggunakan 600 tadi di sini. Nah, ini dia sudah berjalan berarti proses thread-nya di sini, konsep thread-nya. Nah, ini kita menggunakan start tadi kan. Ini baru menggunakan library thread class. Nah, kita juga bisa mengimplementasikan dengan menggunakan interface runnable. Jadi Ibu tambahkan saja di sini file baru Java class. Di sini nama kelasnya kita gunakan dia implementasi runnable. Nah, ini finish. Kita copy paste saja karena sama saja, bedanya di pemanggilannya di public static void main-nya. Jadi ini kita copy aja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Terus ini juga kita copy aja. Nanti bedanya itu hanya di bagian sini aja.
Oke, nah nanti kita ngerubahnya di bagian sini aja nanti. Kita ngerubahnya di bagian sini. Ininya tetap, kemudian ini Ibu komen dulu biar kelihatan bedanya. Di sini implementasi runable, Ibu ganti dia T1 sama dengan new implementasi runable, kemudian kita jalankan T1.start. Oke, kita nggak boleh pakai start ya, tapi pakai run di sini. Oh ya, di sini kita nggak bisa pakai start ya. Nah, ini catatan buat kalian. Kita nggak bisa pakai start karena dia di sini menggunakan interface runable. Jadi pemanggilannya pun dia menggunakan metode run. Nah, di sini harus diganti dia menggunakan metode run ya. Terus kita jalankan ya, hasilnya akan sama yang sebelumnya. Tuh, sama aja. Tapi kalau terus kita tambahkan delay selama 0,6 detik atau 600 milisecond, kita jalankan, maka dia sama, dia akan satu-satu begini. Oke. Nah, hanya itu aja bedanya. Yang ini dia implementasi runable-nya, beda cuman di sini aja. Sama aja ya, bedanya cuman di penggunaan run sama startnya aja. Nah, oh ya, sebelumnya Ibu lupa di sini nambahin, harusnya di sini ada kata implements runable. Nah, Ibu lupa di sini, harusnya ada implements runable. Kalau seandainya ini Ibu start, tetap dia nggak bisa. Nah, di sini harus ada implements runable. Ini cirinya. Oke, kalau yang tadi di sini menggunakan extend thread. Nah, kalau dia menggunakan extend thread, dia bisa menggunakan start. Kalau yang ini dia run. Nah, kita percobaan aja. Kalau seandainya di sini pakai run gimana? Nah, tidak ada error ya. Kita coba jalankan. Oke, hasilnya akan dua-dua begini. Nah, hasilnya akan begini dia. Cetak kedua, cetak ketiga, cetak ketiga. Nah, gitu. Ini kalau dia menggunakan run. Terus kalau kita gunakan start lagi, kira-kira error tidak? Tidak ada error, tapi kita coba lihat outputnya. Oke, jadi ada masalah. Ada masalah di sini. Kalau dia menggunakan dua gitu threadnya, tidak bisa dia. Relative enter, saya gunakan override annotation. Kemudian kalau dijalankan lagi, oke, jadi ada masalah. Print stack test. Alternatif, kita alternatif enter aja di sini. Oke, print stack. Jadi ada error dia. Tapi kalau kita pakai run,
itu nggak ada error. Kalau di sini T1 start, nah dia ada error, dia nggak bisa ini. Ya, karena apa? Karena kita menggunakan implementasi runable. Oke, nah ini baru dengan menggunakan extend thread sudah, dengan runable juga sudah. Yang ketiga juga kita bisa implementasi thread dengan membuat instance dari class thread. Nah, kita juga bisa menggunakan instance-nya. Caranya gimana? Nah, Ibu langsung aja juga kasih tahu di sini. Jadi Ibu tambahkan new Java class. Kita namakan dia instant thread. Kemudian kita klik finish. Terus baru kita buat langsung aja public static void main string coba di sininya thread T1 sama dengan new thread runable. Sorry, ini harusnya nggak harus new runable. Nah, di sini instansiasi objek dari class thread keterangannya. Instansiasi objek dari class thread. Sekarang baru kita buat public void run. Nah, di sini ada try. Nah, pakai yang tadi aja. Saya copy paste saja biar waktunya singkat. Setelah itu baru di sini proses cetaknya. T1 start. Terus kita run. Hasilnya juga akan sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi cuman beda di sintaksnya aja. Kalau menggunakan instance thread itu seperti ini, menggunakan implementasi runable ini seperti ini, dia dari sintaksnya harus menggunakan kata implement runable. Kemudian di sini juga menggunakan class thread-nya itu menggunakan extend thread. Jadi di Java sudah menyediakan class thread juga. Nah, jadi sudah 3 implementasinya sudah Ibu berikan contohnya. Hasilnya sama saja ya, tidak ada bedanya. Kalau ini misalnya thread-nya Ibu berikan komen juga dia akan cepat gitu. Jadi sekalinya di running dia langsung muncul kelima-limanya. Cetak 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ini kita tambahkan delay, nah dia pelan-pelan. Itu ya contoh implementasinya sudah Ibu berikan.
Nah, sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah sebuah thread dapat dijalankan lebih dari satu kali? Nah, kalau misalnya dia bisa dijalankan lebih dari satu kali, jadi misalnya T1-nya start, terus T1-nya kita start lagi. Ini kita coba jalankan. Oke, jadi tidak bisa. Di cetak pertama dia ada error di sini. Kalau kalian lihat di sini dia error. Jadi tidak bisa ya. Sebuah thread itu apakah dapat dijalankan lebih dari satu kali? Nah, itu jawabannya tidak bisa. Kecuali kita buat proses baru lagi. Jadi kalau misalnya Ibu tambahkan proses baru lagi, di sini harusnya extend thread-nya itu adalah extend thread T2. Yang ini juga T2. So, proses kedua, kita run filenya, maka dia akan tidak ada error. Nah, seperti ini dia. Gitu. Terus, akan ada pertanyaan lain lagi. Dapatkah kita menjalankan thread dengan hanya memanggil method run saja? Apakah kita bisa menjalankan thread hanya dengan menggunakan method run? Nah, kita coba aja. Misalnya di sini T1-nya run. Ini Ibu komen dulu. Ini juga Ibu komen dulu. Kita jalankan run file. Nah, tetap bisa ya. Jadi dia tidak ada masalah. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini dia nggak ada masalah ya kalau kita menjalankan method run. Hanya saja ada mungkin beberapa hal yang dari beberapa sumber katakan kalau menggunakan method run itu dia tidak asinkron. Jadi pemanggilan prosesnya yang terjadi di aplikasi atau program tersebut itu tidak asinkron. Atau bisa dibilang tidak teratur dia, gitu. Nah, untuk lebih memahami, jadi Ibu akan berikan latihan untuk kalian. Silahkan kalian coba implementasikan. Ibu akan berikan berupa source code. Silahkan dianalisa untuk mengetahui apa perbedaan memanggil method run dan method start. Itu. Nah, silahkan analisalah perbedaan pemanggilan method run dan start. Oke, jadi implementasi dengan thread ini sudah Ibu jelaskan. Jadi sudah extend dengan kelas thread pada Java sudah, dengan implementasi runable juga sudah, dan menggunakan instant thread dari Java juga sudah. Oke, membuat instance dari class thread juga sudah ya. Jadi sudah 3 implementasi juga sudah. Oke, jadi demikian penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga kalian paham mengenai implementasi thread pada Java Programming. Oke, selamat pagi, dan apabila ada pertanyaan bisa WA Ibu atau bisa bertanya melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih.